Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang assembly pada software SolidWorks 2017. Langsung saja, pada software SolidWorks kita bisa gunakan fitur assembly yang digunakan untuk merangkai beberapa part. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita hanya menggunakan atau membuat sebuah part. Namun pada kali ini kita akan menggabungkan beberapa part dalam fitur assembly. Untuk itu, simak video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang assembly, yaitu standar mat atau pasangan antar part dalam bentuk standar mat. Pertama-tama, ketika kita membuka assembly, hampir sama dengan membuka pada SolidWorks membuat part, tetapi dalam hal ini kita memilih assembly. Nah, kalau ini part, ini assembly, ini drawing. Jadi assembly, kemudian kita OK. Nah, di dalam assembly kita membutuhkan beberapa part. Makanya pertama kali kita membuka, pasti SolidWorks mengarahkan kita untuk mengambil part, ya. Nah, beberapa sudah saya siapkan. Sebelum mengassembly, kita tetapkan dulu part yang akan kita rangkai. Pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang standar mat atau pasangan standar. Langsung kita buka brush. Beberapa part sudah saya buat, ada 4 buah part, namun dalam hal ini saya akan ngambil satu persatu. Kita mulai dari part 1. Nah, kemudian saya letakkan di tengah. Nah, di dalam SolidWorks assembly biasanya pada part pertama ini dia bersifat fix. Contohnya misalkan sebuah bangunan, fondasi pertama atau dijadikan sebagai bangunan utama itu biasanya sesuatu yang fix. Kemudian kita bisa tambahkan part-part atau beberapa part yang lain yang nantinya akan kita pasangkan, yang biasanya mudah atau di float. Tetapi kali ini karena part pertama ini adalah sebuah bangunan utama, makanya biasanya SolidWorks ketika kita memanggil salah satu part itu pasti kita nggak bisa menggerakkan part ini. Jadi ini bersifat fix. Kita lihat misalkan bisa diklik kanan pada part, kemudian nah di sini kalau mau merubah posisi kita lakukan float. Nah, misalkan seperti ini. Namun pada umumnya memang kalau part pertama itu bersifat fix. Nah, karena ini dianggap sebagai bangunan utama. Oke. Selanjutnya, untuk membuat sebuah assembly kita membutuhkan minimal 2 buah part. Makanya kita harus menginsert komponen, yaitu dengan cara insert komponen di sini, kemudian drop insert komponen. Nah, kita pilih komponen yang sudah dijadikan satu folder. Kebetulan saya sudah membuat beberapa komponen. Misalkan saya urutkan dari part 2. Saya browse, kemudian saya open part 2. Nah, part 2 berbentuk kubus. Ini saya letakkan di sebelah atau berada di atasnya part 1. Kemudian kalau sudah, bagaimana kita menjalankan fungsi mat atau pasangan? Nah, ada beberapa pasangan atau mat yang tersedia di SolidWorks. Untuk standar mat kita mengenal ada coincident,
kemudian paralel, ada perpendikular, ada tangent, ada konsentrik, atau ada log, distance, atau kita bisa mengatur sudut. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita klik mat. Ya, kalau kita mau menggabungkan dua buah ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa standar mat yang bisa digunakan. Ada coincident. Coincident ini artinya menempelkan beberapa permukaan, bisa face ya, bisa garis, atau bisa poin atau titik. Nah, seperti ini. Kemudian ada paralel. Paralel ini adalah hubungan pasangan antara beberapa bidang garis yang diposisikan sejajar. Kemudian ada perpendikular. Ini hubungan antara beberapa bidang atau garis secara tegak lurus. Kemudian ada tangent. Tangent ini hubungan antara benda putar atau benda silindris dengan bidang datar. Kalau konsentrik, ini hubungan antara beberapa bidang secara konsentrik. Kemudian bisa kita log atau kita kasih garis jarak dan kita tentukan sudut. Ini namanya mat selection. Nah, sebelum kita memulai mat, ketika kita membuka mat, harus mengisi mat selection atau mat bidang atau garis yang ingin kita pasangkan dengan garis atau bidang part yang lainnya. Nah, makanya di sini tersedia kotak warna biru. Kotak warna biru ini wajib diisi minimal ada 2. Nah, untuk contoh pertama, misal saya akan mencontohkan mat standar coincident. Coincident kita pilih di sini. Nah, tadi kan ada 3. Untuk sambungan coincident kita bisa lakukan bidang dengan bidang, atau garis dengan garis, atau poin dengan poin, atau garis dengan poin, atau bidang dengan poin, dan sebagainya. Kita bisa lakukan semuanya. Nah, pada contoh pertama kita akan mencontohkan untuk bidang dengan bidang. Mat selection di sini saya isikan, saya klik bidang yang ingin saya mat. Misalkan bidang ini. Bidang ini saya klik. Nah, sehingga sudah masuk di sini namanya face 1 pada part 2. 1. Nah, karena kita butuh 2, kita tambahkan lagi, misalkan saya ingin memasangkan dengan bidang ini. Ya, pada bidang ini. Makanya ini saya klik. Nah, di sini sudah masuk 2 buah face. Face pertama pada kubus yang tidak ada berungga. Kemudian face kedua adalah pada kubus yang berungga atau face kubus yang berwarna kuning. Nah, kita pilih coincident, kemudian kita oke. Kita amati mat yang terjadi, pasangan yang terjadi pada kubus warna kuning dan kubus warna biru. Pada kubus warna kuning dan kubus warna biru terdapat pasangan antara muka sisi ini dengan sisi ini. Nah, seperti ini. Ini adalah hubungan mat antara face dengan face pada kubus warna biru dengan kubus warna kuning. Nah, seperti ini, digeser kemanapun tetap dia akan menyatu atau saling berpapasan, menempel secara tepat. Misalkan kalau kita lihat orientasinya dari sisi, nah seperti ini. Ini tidak bisa dipisahkan antara kuning dan biru ke arah samping kanan dan samping kiri. Ini nggak bisa. Nah, bisanya hanya ke atas dan ke bawah. Ini contoh untuk yang face dengan face. Namun apabila kita menginginkan pada mat ini yaitu antara garis dengan garis, misalkan mat yang coincident face to face ini saya hilangkan dulu, saya ganti, saya memulai lagi membuat sebuah mat dengan metode garis dengan garis. Misalkan saya pilih lagi mat, kemudian saya pilih coincident. Nah, tapi yang saya masukkan di sini garis dengan garis. Misalkan garis pada siku ini.
pada balok warna biru dengan siku sudut garis pada warna kuning ini. Nah, dengan secara otomatis dia akan menempel antar garisnya. Jadi yang menempel bukan face-nya tapi garisnya, ditandai dengan kita masih bisa memutar, kita rotasi. Misalkan salah satu contohnya misalkan kubus warna biru. Nah, seperti ini. Nah, pada sisi inilah matte itu terjadi antara garis warna biru, kubus warna biru dengan kubus warna kuning, yaitu di garis ini. Caranya bagaimana melihat di fitur manajernya. Jadi kita bisa lihat matte-nya di sini. Oh, ternyata di sini adalah coincident. Kita klik. Nah, garis putus-putus ini yang warna ungu dan ini orange yang saling berpotongan ini menunjukkan bahwa di sini ada matte antara apa? Kita bisa klik kanan di sini, edit fitur. Nah, di sini kita bisa lihat antara garis 1 pada part 1 yang warna biru dengan garis 2 pada part 2 pada kubus warna kuning. Oke, itu contoh untuk yang garis dengan garis. Saya hilangkan, saya contohkan ketika matte coincident itu antara poin dengan poin atau titik dengan titik. Apakah bisa? Kita coba saja. Langsung matte. Kemudian pada isian pertama kita masukkan sudut poin. Misalkan poin pada ujung di sini. Nah, di sini vertex 1 pada ujung kubus warna kuning. Kemudian saya pasangkan terhadap kubus warna biru ujungnya. Nah, di sini. Nah, otomatis ujungnya saling bertemu dan tidak bisa dipisahkan seperti ini. Itu kalau kita mau menginginkan matte antara titik dengan titik, vertex 1 dengan vertex yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Saya contohkan untuk matte selanjutnya. Pada matte selanjutnya ada beberapa, misalkan kita coba paralel. Paralel ini hampir sama dengan coincident, cuma tidak menempel secara ketat, hanya posisinya saja yang berjajar. Misal seperti ini. Nah, kondisinya face yang saya pilih ini, misalkan saya close dulu matte-nya. Face yang saya tunjuk ini warna biru bagian atas, kemudian dengan bagian atas pada box warna kuning. Ini kondisinya kan tidak sejajar. Nah, ingin saya matte, saya klik matte dengan standar matte paralel untuk menyejajarkan. Saya pilih paralel, kemudian saya isi, boleh ini dulu yang warna biru atau boleh yang warna kuning. Saya pilih warna biru dulu. Misalkan ini, ya, di sini masuk pada matte selection namanya V1, yaitu permukaan atas pada box warna biru. Kemudian yang kedua saya mattekan dengan permukaan atas pada box warna kuning. Nah, secara otomatis memposisikan sendiri secara sejajar. Entah dimanapun posisinya dia berada, mau digeser ke atas, ke bawah, ke posisi dari box warna kuning bagian atas ini pasti sejajar dengan posisi atas pada box warna kuning. Ya, seperti itu. Ini adalah fungsi matte pada standar matte paralel. Saya contohkan berikutnya, saya delete untuk yang paralel. Saya contohkan untuk matte berikutnya pada standar matte, yaitu perpendikular. Nah, kalau tadi ini sejajar pada box warna biru bagian atas dengan box warna kuning, apakah kita bisa tegak luruskan dengan menggunakan matte perpendikular? Kita coba. Nah, kita klik matte, kemudian kita pilih perpendikular, kita pilih bagian atas dari box warna biru, kita tegak luruskan terhadap box warna kuning pada bagian atasnya. Nah, seperti ini. Hasilnya pasti akan tegak lurus. Tegak lurus dari sisi mana? Kita cek dari sisi samping. Nah, dia pasti akan berposisi tegak
lurus. Nah, seperti ini. Dari sisi manapun dia pasti akan tegak lurus. Itu contoh mat yang perpendikular. Saya hapus lagi. Saya akan contohkan untuk mat yang berikutnya. Saya pindah ke sini. Nah, saya contohkan mat berikutnya. Misalkan pada mat tangent. Nah, pada mat tangent saya membutuhkan benda putar. Makanya saya insert komponen lagi. Insert komponen. Saya masukkan komponen yaitu berupa benda putar yang sudah saya buat pada part 3. Saya open. Nah, ini adalah komponen berbentuk silindris seperti ini. Selanjutnya ini saya dekatkan supaya lebih mudah. Saya dekatkan ke arah di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa mat pada tangent ini pada sisi atas ini box warna kuning dengan selimut pada tabung warna merah. Oke, sekarang klik mat, kemudian pilih tangent, kemudian pilih bagian yang akan di mat pada permukaannya. Hampir sama dengan prinsip pada coincident, paralel atau perpendikular. Mat pada tangent juga bisa diterapkan pada garis dengan garis. Kalau dalam hal ini saya contohkan bidang dengan bidang. Misalkan bidang bagian atas pada box warna kuning, ini saya akan mat tangent dengan selimut pada silinder warna merah. Misalkan ini saya klik pada permukaannya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menempel, nah seperti ini, pada permukaan dari bidang box warna kuning. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita amati, dia hubungan antara mat benda warna merah dengan warna kuning ini adalah tangent, mat tangent. Oke, saya hapus lagi pada mat tangent. Saya akan contohkan lagi untuk mat selanjutnya pada mat standar, yaitu konsentrik. Oke, selanjutnya pada mat konsentrik. Pada konsentrik ini berfungsi untuk memasangkan bagian benda-benda yang mempunyai pasangan konsentrik. Misalkan contoh pada lubang dengan poros. Dalam hal ini saya akan contohkan pada part warna merah dan warna ungu, karena di sini merupakan mat pasangan konsentrik. Nah, sekarang kita bisa pilih mat, kemudian di mat selection ini kita masukkan konsentrik. Kita pilih konsentrik, kemudian kita masukkan bagian yang ingin di mat. Nah, bagian yang ingin di mat supaya berpasangan secara konsentrik, kita bisa pilih bagian dalam dari tabung warna merah. Kemudian kita pasangkan dengan face pada bagian luar dari tabung warna ungu. Nah, dia akan berpasangan secara konsentrik. Nah, pasangan konsentriknya ini yaitu secara sejajar seperti ini. Nah, ini tidak bisa saya gerakkan ke kanan ke kiri untuk memisahkan antara tabung warna ungu dengan warna merah. Dia hanya bisa sepanjang jalur konsentriknya, jadi ke atas dan ke bawah seperti itu. Kemudian apakah hanya bisa dilakukan antar face dengan face? Kita coba, kita lakukan garis dengan garis. Misalkan saya hapus dulu untuk konsentriknya yang tadi, matnya. Nah, sekarang kita mat konsentrik, kita pilih konsentrik, tapi bukan antara bidang dengan bidang, tetapi garis dengan garis. Misal pada bibir, garis pada tabung warna merah, saya klik sehingga di sini add G1. Kita pasangkan juga dengan garis ujung bibir pada garis tabung warna ungu. Nah, kita bisa
dapatkan bentuk mat antara warna tabung warna merah dengan warna ungu ya, sama saja. Jadi hubungan antara keduanya matnya adalah mat konsentrik. Misalkan kita posisikan seperti ini, nah dia akan membagi rata, menempatkan pada posisi konsentrik center ya, pada bagian yang di mat. Itu untuk mat pada mat konsentrik. Mat berikutnya kita bisa atur. Jadi matnya kita atur. Misalkan ini saya hapus dulu tadi untuk mat konsentrik. Kita misalkan mat untuk distance ya, atau jarak, kita bisa atur jaraknya. Contoh misalkan mat antara box warna kuning dengan warna biru. Misalkan ini saya ambil contoh box warna kuning. Ini bagian yang ingin saya mat adalah bagian, misalkan ini bagian atas pada face box warna biru. Saya mat jaraknya, kita klik distance ini dengan box warna kuning pada sisi bagian bawah. Nah, dia akan memposisikan sendiri sesuai dengan jarak yang kita atur. Kalau jarak yang kita atur di sini adalah 1, dia akan memposisikan 1 mm. Misalkan untuk mengetahui jaraknya, saya tambahkan di sini misalkan 20 unitnya milimeter, kita oke. Nah, otomatis jarak antara matnya ini, antara bidang dengan bidang pada face yang terpilih tadi, jaraknya adalah sebesar ini dengan ini, jaraknya sebesar sesuai dengan yang saya atur tadi, yaitu sebesar 20. Jadi jaraknya adalah 20. Nah, itu tadi contohnya untuk yang mat distance. Sekarang kita coba mat yang bisa kita atur sudutnya. Nah, ini katakanlah saya mat dulu. Ini saya mat terhadap salah satu ujung dari box warna biru. Nah, kalau seperti ini, nah jarak atau sudut antara warna biru dengan warna kuning ini kan masih bisa dirubah. Nah, supaya mat atau pasangan dari warna kuning dengan warna biru ini fix atau memiliki sudut yang tertentu yang kita akan tentukan, bagaimana caranya? Dengan cara mat, kemudian kita pilih ya face pada masing-masing permukaan warna kuning dan warna biru. Misalkan face ini dengan warna ini, saya klik angle-nya, saya rubah sudutnya menjadi seperti yang saya inginkan. Misalkan ini kondisi terakhir 119, kita bisa atur di sini. Nah, misalkan saya atur 110 katakanlah, kemudian kita oke. Nah, secara otomatis jarak atau sudut antara warna kuning dengan warna biru ini, kalau kita posisikan seperti ini, posisi sudutnya ini membentuk sudut yang kita tetapkan, yaitu 110. Sesuai dengan yang saya isikan tadi, 110. Kalau ini mau diputar, kita paksa, kita tidak akan bisa mendapatkan perubahan ya, karena matnya adalah mat yang bersifat fix, yaitu sudut yang sudah ditentukan sebesar 110. Demikian mungkin penjelasan untuk beberapa standar mat. Video berikutnya akan dijelaskan tentang mat-mat yang lebih kompleks. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.